pendaftaran calon peserta ICS Summit 2025. Yang pertama adalah Anda bisa mengunjungi ke website iccssummit.co.id. Di tampilan home akan ada tombol di kanan atas yaitu tombol registrasi ataupun login. Lalu setelah menekan tombol registrasi dan login, Bapak Ibu bisa melakukan registrasi peserta dan mengisi sesuai dengan field yang ada. Khusus untuk pendaftaran di website ICCS Summit 2025, kita memberikan rules atau filtering, yaitu registrasi wajib menggunakan email corporate. Jadi, di platform ini tidak bisa melakukan pendaftaran menggunakan alamat-alamat email yang bersifat free email, seperti Gmail, Yahoo, uh, dan email-email lain yang bersifatnya free. Lalu setelah melakukan pendaftaran lengkap, Anda bisa melakukan cek link verifikasi yang terdapat dalam email yang terdaftar agar nanti bisa melakukan proses submission di setiap kategori yang ingin diikuti. Setelah melakukan link verifikasi yang terdaftar, berarti Anda semua sudah terdaftar sebagai peserta dan bisa melakukan submission. Kami lanjutkan untuk melakukan simulasi dan penjelasan website secara detailnya. Berikut adalah website yang akan Anda kunjungi. Di dalam website ini ada beberapa menu bar di atas, yaitu About, Program, ada News dan Gallery, dan juga Register dan Login di kanan atas. Informasi secara umum tentang ICCS 2025 akan ada di menu About. Ada tombol daftar sekarang di setiap halaman yang memerlukan tombol Call to Action daftar sekarang, itu bisa sebagai menu untuk masuk ke section register. Kami coba simulasikan, apabila Bapak Ibu masuk ke menu daftar sekarang, kita akan langsung ke direct, masuk ke lembar register. Kami coba simulasikan. Kalau meja lama aku. Untuk nomor handphone, silakan dimasukkan yang terdaftar dan terintegrasi dengan aplikasi WhatsApp. Kami simulasikan, kami memilih dari Perum PNRI. Ini data BUMN yang di sini, sudah tersedia di sini, adalah seluruh BUMN yang mendapatkan undangan untuk ikut berpartisipasi dalam ICCS Summit 2025. Izin kami simulasikan seperti ini. Untuk password, itu harus mengandung minimal 8 karakter, mengandung huruf besar dan huruf kecil, serta mengandung simbol. Bisa seperti ini, kurang lebih. Kita tinggal konfirmasikan kata sandinya. Maaf. Uh, ini berarti kata sandi tidak lengkap mempunyai huruf besar, huruf kecil ya. Baik, ketika Anda sudah melakukan pendaftaran seperti tadi, password sudah lengkap, Anda akan masuk ke halaman submission, akan ada notifikasi, silakan verifikasi email Anda terlebih dahulu. Silakan periksa email verifikasi Anda. Jika tidak ditemukan, Anda dapat mengirim ulang dengan mengklik tombol di bawah ini. Ini apabila tidak terdapat email yang masuk ke dalam inbox kita. Oke, saya akan masuk ke email saya yang melakukan pendaftaran tadi. Ini adalah email verifikasinya yang masuk di dalam email kita. Yang kita lakukan adalah memverifikasi dan klik tombol yang ada di sini. Apabila kita sudah melakukan klik verifikasi, menu submission menu submission ini, seluruh kategori akan ada tombol submit dan unduh PPT sesuai dengan regulasi di masing-masing subkategori. Bapak Ibu bisa melakukan dan memilih mana saja yang ingin Anda ikuti dalam setiap subkategorinya. Baik, kami kasih simulasi. Inilah contohnya. Oke, kita isi nama perusahaannya. Misalkan seperti ini. Khusus di beberapa kategori di komunikasi, Anda memang diminta untuk mengisi ulang
detail email perusahaan dan sesuai dengan field yang ada di sini. Ini adalah sampel aja. Lalu kita masukkan materi-materi yang dibutuhkan di dalam sesuai dengan field-nya dan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di dalamnya. Setelah Anda melakukan pengisian keseluruhan secara lengkap dan benar, silakan tombol klik ke tombol kirim, lalu selesai. Ketika sudah selesai, di dalam profil Anda itu adalah akan tampil materi apa saja yang sudah kita submit di dalam setiap subkategorinya. Seluruh data sudah ada tampil di sini, dan profil kita ada di sebelah kanannya. Baik, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk submission prosesnya, karena flow-nya cukup simple dan direct. Apabila nanti ada kendala, Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak center yang sudah kami sediakan di dalam website juga. Bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang hadir di sini, silakan Anda mendownload panduan pendaftaran ICCS Summit 2025 dengan men-scan QR Code yang ada di layar Anda sekarang. Kami persilakan, mungkin waktunya 15 atau 30 detik, kami tunggu terlebih dahulu sebelum ke slide berikutnya. Silakan Bapak Ibu, Mbak Dona, sementara kita tunggu biar di-download dulu panduan untuk submission-nya. Baik, terima kasih Mas Febri. Ya, silakan Bapak Ibu, mohon dapat men-scan layarnya masing-masing untuk dapat mendapatkan bahan alur registrasi yang tadi telah disampaikan oleh Mas Febri. Mas Febri, sambil menunggu Baik, Bapak Ibu di sini untuk download materinya, di kolom chat ada pertanyaan, Mas. oke, Jadi sebentar Mbak ya. sepertinya Baik, ada Mbak Dian dari PLN sudah mencoba melakukan registrasi, betul. namun tidak ada. Nah, tidak ada verifikannya, tidak ada seperti contoh scan-nya tuh, Mas, di kolom chat. Baik, sudah kami lihat di kolom chat. Terima kasih atas informasinya. Kami follow up terlebih dahulu. Nanti di tim backend akan segera merespon di kolom chat juga. Mbak Agni dan Mas Dedi di tim developer bisa tolong dibantu karena linknya broken di dalam emailnya. Baik, Mas. Baik, Bapak Ibu. eh, Nanti di dalam kolom chatting akan kami lampirkan QR code untuk pendownloadan ini. Adapun untuk entry kit seluruh kegiatan dari ICCS Summit 2025, Bapak Ibu bisa mengakses langsung di website, kurang lebih seperti yang saya tampilkan di sini. Baik, untuk kebutuhan download panduan submission tadi sudah kita lihat bersama. Apabila Bapak Ibu memerlukan informasi tentang entry kit dari program ICCS Summit 2025 ini, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam menu kategori program, lalu mengunduh melalui tombol entry kit yang ada di layar Anda sekarang. Baik, Bapak Ibu, izin sedikit kami menginformasikan, dikarenakan website ini baru saja juga kita launching, sangat mungkin ada kemungkinan di proteksi dari masing-masing tim IT di masing-masing perusahaan, email kami akan dideteksi sebagai spam.
Untuk solusi tersebut, kami sudah mencoba diskusikan dengan teman-teman SKB KBUMN. Mohon untuk bisa meminta kepada tim IT di masing-masing perusahaan untuk bisa men-whitelisting domain iccsummit.co.id agar email tidak masuk ke dalam spam. Baik, Pak Rarel, dalam chat akan kami follow up. Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa mengirimkan email melalui contact@iccsummit.co.id atau melalui WhatsApp call center kami, yaitu di 0851 2118 9966. Untuk informasi melalui sosial media, Bapak Ibu bisa follow dan memantau informasi dari Instagram ICCS Summit, iccs.summit. Mas Baik, Febri boleh. terima kasih. Halo. Bapak Ibu, monggo kalau ada sesi tanya jawab, Mbak Donna kami kembalikan. Iya, berarti ini untuk materi yang disampaikan oleh Mas Febri sudah selesai. Kita langsung ke sesi tanya jawab ya Mas Febri ya. Siap. Ya, baik. Silakan Bapak. Dengan Mas Febri siapa dari namanya ya, dengan Dodi dari BTN. baik. Baik, Pak. Nah, Silakan. Mas, kita boleh diizinkan untuk memberikan lebih dari satu nggak setiap kategori? Misalkan media sosial campaign gitu, terus kemudian ada kebetulan kita punya misalkan 2 atau 3, kok bagus-bagus nih, nah kita mau coba daftarkan itu, boleh nggak? Atau memang ada ketentuan masing-masing kategori cuma satu? Itu aja. Baik, izin Pak Dodi, kami kebetulan di sesi ini adalah dari tim web developer, jadi nanti akan dibantu jawaban untuk regulasi dan syarat ketentuan akan dibantu oleh Mbak Dona dan teman-teman SKB. Monggo Mbak Dona. Iya, baik. Kak Laila, kita buka sesi pertanyaan di luar untuk alur registrasi atau kita buka pertanyaan untuk yang alur registrasinya dulu nih Kak Laila. Terkait dengan pertanyaan di luar website nanti bisa terpusat ke call center ya Bapak Ibu. Oh ya, baik. Atau mungkin satu pertanyaan dijawab dulu, selanjutnya mungkin kita akan ini kan, Kak Laila. Untuk tadi untuk submission lebih dari satu per kategori itu diperbolehkan. Jadi nanti kita akan nilai sesuai mana yang terbaik. Untuk pertanyaan selanjutnya kita bisa langsung tanyakan ke call center. Terima kasih. Ya, demikian Pak Doni dari BPN, sudah clear Pak. Terima kasih Mbak Laila, Mbak Dona. Sama Pak. Baik, terima kasih Pak Doni. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya remind kembali untuk pertanyaan kali ini kita lebih ke teknis untuk alur registrasi di microsite kami. Ada lagi pertanyaan lainnya? Silakan. Halo Untuk Mbak pertanyaan Dona. terkait dengan teknis Halo Mbak materi Dona. dan lain-lain di call center. Ya, Mbak silakan. Dona, Dengan Dana Mbak siapa dari mana? dari BNI Mbak. Mohon maaf, bisa diulang namanya? Nama saya Dana Mbak dari BNI Mbak. Oh, baik, Mas Dana. Silakan Mas Dana, Mbak pertanyaannya. Dona, tadi aku mau tanya ini Mbak. Apa namanya, kan terkait alur itu nanti materi pelengkap untuk proses pendaftaran itu yang bisa disubmit apakah hanya kegiatan sepanjang 2024 aja atau sampai dengan H-1 penutupan pendaftaran Mbak? Hmm, baik, ini Mbak Laila, mungkin terkait dengan materinya, periode yang bisa diikutkan dalam kompetisi ini. Untuk seluruh periode seperti yang sudah kita infokan kemarin itu atas tahun 2024 ya Mas. Jadi program-program yang sudah dilaksanakan selama tahun 2024 dan beberapa ada kategori yang memang kita langsung nilai dari kinerja 2024 BUMN. Jadi ada yang tidak perlu submit dokumen. Jadi semua perlombaan yang kita adakan di ICCS Summit 2025 ini atas kinerja 2024 dan program-program yang teman-teman BUMN laksanakan di tahun 2024. Iya. Demikian Mas Dana, sudah cukup jelas kah? Cukup jelas, terima kasih Mbak. Iya, baik. Oh iya, mungkin di sini Kak Laila, Bapak Ibu yang hadir di sini adalah Bapak Ibu yang tidak hadir kemarin pada saat penjelasan. Mungkin nanti di akhir acara kita bisa tampilkan QR code materi pada saat kemarin sosialisasi offline di Kementerian BUMN mungkin ya.
Boleh, boleh Kak Dona. Baik, Nanti dibantu ya, share screen juga ya dari tim IO QR ya, code yang kemarin. Halo, selamat baik. siang. Iya, siang. Izin Silakan Pak bertanya, Mbak. pertanyaannya. Iya, Saya Tendri dari Bio Farma. Ini silakan Pak Tendra. kemungkinan besar mekanismenya sama dengan yang BCOMSS itu ya, Pak? Iya, betul. Kurang lebih hampir sama Pak untuk alurnya seperti itu. Oke, cuman ganti nama doang ya, Mbak. Eh, Sebenarnya kalau dibilang hanya ganti nama tidak Pak. Jadi kita ini ada apa ya, bukan rebranding juga. Ini program terbaru, cuma memang untuk skemanya mirip seperti Become seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Dona. Terima kasih Pak Tendri. Ada lagi Bapak Ibu yang mau tanyakan terkait dengan teknis registrasi di microsite ICCS Summit 2025? Sepertinya belum ada Kak Dona, pertanyaan. boleh Iya, lanjut? Izin, silakan. udah, Yang face up dulu. ya, Silakan. izin, mudah-mudahan teman-teman dari SKB, dari Pupuk Indonesia, TJSL mau nanya untuk kita sudah apa tadi buka yang di microsite-nya. Ini ada Iya, pertanyaannya pada saat kita mau coba submission itu kan ada yang bisa unduh PPT dan ada yang enggak. Artinya dari 11 apa namanya poin-poin yang dapat kita ikuti itu ada sekitar 4 poin yang tidak bisa unduh PPT. Ini artinya kita perlu daftar apa secara otomatis nanti panitia akan apa namanya melakukan penjurian. baik. Terima Nah, kasih banyak pertanyaannya Pak terima Adi. kasih. Ya, ini mungkin bisa dijawab dengan Mbak Laila, silakan. Untuk pendaftaran itu yang dimaksud pendaftaran adalah pendaftaran submission untuk dokumen-dokumennya Pak. Jadi untuk kategori yang tidak perlu submit itu akan langsung dilakukan penilaian oleh tim Kementerian BUMN. Iya, Ya, sudah cukup jelas. izin Mbak Dona dan tim. Artinya kita nggak Iya, perlu mendaftar ya, otomatis aja ya Iya betul Pak. akan dinilai. Oke, baik, clear. Terima kasih. iya. Mengulang kembali sedikit, memang ada beberapa kategori yang tidak harus BUMN mengajukan, tapi itu akan otomatis terdapat penilaian dari Kementerian BUMN seperti itu ya, Kak Laila ya. Betul Kak Dona. Baik, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu terkait dengan registrasi ICCS Summit 2025 siang ini? Ada Kak Dona, Nanang, Ernaf. Silakan. Iya, Pak Nanang. Tanya sedikit terkait dengan website ini, memang konteksnya mikro website ini. Akun yang akan registrasi di sini, setiap BUMN apakah ada ketentuan hanya satu akun atau boleh multi akun? Relevan dengan yang ditanyakan Pak Do di BTN tadi, apakah terpusat oleh satu akun di setiap BUMN, kemudian subkategorinya bisa terkompilasi di satu akun itu, atau masing-masing akun di satu BUMN ada bisa multi akun relate dengan kategori yang diikuti. Minta penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nanang. Mau dijawab oleh Mas Febri atau Kak Laila? Silakan. Ini mungkin boleh nanti ditambahkan dari tim website ya, Mas Febri. Seharusnya itu tidak terbatas satu akun aja, Pak. Jadi kalau seandainya BUMN ingin registrasi beberapa akun itu bisa, tapi memudahkannya sih sebenarnya cukup PIC-nya saja yang registrasi. Jadi nanti kita bisa track bersama, baik itu dari BUMN-nya maupun dari sisi panitia, ini yang daftar dari BUMN mana. Karena beberapa case mungkin kalau di apa namanya acara yang tahun-tahun sebelumnya yang mungkin bukan ICCS itu ada evaluasi bahwa ada BUMN yang merasa dia tidak submit dokumen tersebut tapi di kita itu terdata. Nah, itu kan mungkin karena ada double akun yang berbeda dari satu BUMN yang submit tapi nggak terinfo BUMN yang lainnya. Harapan kita sih kalau bisa PIC-nya yang registrasi dan submission dokumen. Mungkin ada tambahan Mas Feb? Izin Mbak Laila, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya
hal tersebut sangat memungkinkan dari satu perusahaan mendaftar dengan beberapa email. Secara data nanti apabila akan ada konfirmasi dari Dewan Juri dan lain-lain dari panel, berarti akan menghubungi kepada PIC yang melakukan pendaftaran sesuai dengan data yang disubmit. Jadi data yang disubmit, kalau saya gambarkan, apabila Mbak Laila mendaftar atas nama PTPN, maka Mbak Laila mensubmit satu file yang di subkategori, maka subkategori tersebut nanti Dewan Juri akan mengkonfirmasinya kepada pendaftarnya atau nama yang tercantum di dalam pendaftaran. Apakah memungkinkan satu perusahaan mendaftarkan 2-3 akun karena akan ikut di beberapa subkategori? Itu monggo, dipersilahkan. Tapi seperti sarannya Mbak Laila, akan sangat bagus apabila dikumpulkan kepada satu orang aja, PIC, di mana beliau akan mendaftarkan ke beberapa subkategori di dalamnya. Begitu Mbak Laila. Terima kasih. Terima kasih Mas Oke, Febri. Mbak Dona izin bertanya dari Semen Indonesia SIG. Silahkan. Melanjutkan Pak Febri ya untuk terkait teknis, saya dengan Danika. Tadi sambil Pak Febri jelaskan untuk sistem registrasi di microsite ini kita sudah coba Pak Feb. Sampai kita coba 2 email, lalu ada dua kali verifikasi dengan menggunakan akun email corporate, itu masih belum masuk untuk verifikasi emailnya, otorisasi atau apapun itu. Ini kira-kira ada klinik nggak ya Pak Febri gitu Mbak Dona, supaya jika memang ada sistem error atau seperti ini, teman-teman mungkin dari BUMN lain ada yang masih kesulitan untuk registrasi, kita bisa dibantu secara cepat gitu. Karena kalau terhalang registrasi, mau step up ke tahapan yang selanjutnya juga agak sulit Pak Feb, Mbak Dona. Betul. Baik, terima kasih Mas Dani. Ini kita simulasi terus nih Pak Feb, nggak jalan-jalan. Ada Iya. yang sama nggak ya dari BUMN lain? Baik, Ya, Mbak sama, Dona Mbak. izin Aku juga. bantu menjawab Mbak Danika, atau Yes. mungkin ada yang mau Dapat ditanyakan lagi, klarifikasi. teman-teman? Oke, beberapa sama berarti case-nya Pak Febri. Sama-sama. Baik. Nah, saya udah Oh. semangat buat input, buat submit tim, Mbak. Siap, aduh senang sekali, senang Ada yang sekali. udah mau sambil, aku bisa itu materi Bekom tahun lalu kan. Betul, betul. Izin Mbak Danika dan rekan-rekan semua, jadi kami sudah melakukan simulasi pendaftaran ini, tapi mengingat setiap perusahaan memiliki security yang berbeda, security level yang berbeda di masing-masing setiap tim IT, solusinya adalah mohon minta bantuan kepada tim IT untuk bisa melakukan whitelisting terhadap domain email @iccssummit.co.id. Kami sudah melakukan simulasi dengan teman-teman SKB dari beberapa akun. Memang ketika sudah minta whitelisting dari tim IT, maka itu tidak dianggap sebagai junk atau spam email dan itu bisa masuk ke inbox. Maka link verifikasinya bisa diklik untuk melanjutkan registrasi. Yang tadi Pak Febri info itu ya. Betul, betul Mbak Danika. Whitelisting. Saya tuliskan Even itu tidak masuk ke junk email, memang harus di whitelisting dulu. Ini saya tidak tahu ya, awam soal IT. Betul. Oke. Kalau saya coba rubah ke Gmail, is it work? Kebetulan untuk di sistem kami agar kita tidak tumpang tindih datanya, ya, Mbak. Jadi izin kami hanya memfilter, kami memfilter semua email free mail. Jadi hanya bisa menggunakan email korporat saja. Tapi by the way saya coba ke Gmail, masuk ini verifikasinya ya Pak Feb. Oh justru masuk sekarang ya? Oke, Ya, terima kasih. cek kembali. Terima kasih. Mbak Agni bisa tolong dicek filternya? Justru masuk ini ke Gmail Pak Febri. Baik, Mas. Baik, terima kasih Mbak atas feedbacknya. Ya, thank you Mbak Danika. Baik, Thank Bapak you juga, Ibu, Mbak. seperti yang tadi diinfokan oleh Mas Febri, jadi mungkin tahap pertama sebelum Bapak Ibu melakukan registrasi masuk ke websitenya iccssummit.co.id, Bapak Ibu bisa hubungi IT-nya masing-masing terlebih dahulu untuk dapat melakukan whitelisting oleh IT masing-masing sehingga email ICCS Summit tidak masuk ke dalam spam email sehingga registrasi bisa berjalan dengan baik. Nanti sambil paralel berjalan, mulai setelah sosialisasi ini, pendaftaran bisa dilakukan. Jika memang nanti ada kendala, Bapak Ibu bisa menghubungi call center yang tertera. Nanti akan kami tampilkan pada saat akhir acara ini. Kemudian jika memang nanti jika diperlukan klinikal bagi seluruh BUMN juga
paralel kami akan lakukan. Semoga untuk pendaftarannya jadinya bisa berjalan dengan lancar. Demikian. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Sepertinya sudah cukup. Tidak ada pertanyaan lagi terkait dengan teknis pendaftaran microsite ini. Izin Silakan. Ya, dari silakan Indonesia. Bapak. Pak, ini Ya, kalau lihat beberapa kategori di sini ada petunjuknya kan ya sudah lumayan sangat lengkap. ya. Ada poin 2 diperkenalkan untuk menambah slide apabila jawaban pada slide yang disediakan tidak cukup. Artinya tidak ada batas slide ya, teman-teman panitia ya. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Publik Indonesia, Mbak Laila. Apakah ada batasan slide terkait dengan jawaban? Atau misalkan sudah menjawab dengan ada 10 slide, tapi kemudian mau ada tambahan, apakah masih diperkenankan atau seperti apa teknisnya? Izin kalau untuk slide per kategori itu mungkin saja akan ada beda ketentuan. Jadi ada beberapa kategori yang ditentukan maksimal slide-nya dan ada kategori yang diperbolehkan untuk menambah. Jika di dalam ketentuan itu tertulis dipersilakan untuk menambah slide jika jawabannya sebelumnya tidak cukup, itu berarti diperbolehkan. Tapi kalau ada ketentuan di template-nya bahwa slide maksimal 10 gitu, berarti maksimal slide-nya hanya 10, seperti itu. Jadi based on ketentuan yang tertulis per kategori. Baik, clear. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abi. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Selamat siang, Selamat Mbak Dona. siang. Saya Rere dari BNI. Mbak Dona, saya mau izin bertanya, ini untuk tahap unggah karya memang ini kan minggu ke-5 April sampai 2 Mei atau minggu ke-2 Mei ya? Karena itu agak bingung, karena tahap kualifikasinya kan minggu ke-3 dan minggu ke-4. Terima Baik, kasih Mbak terima Dona. kasih Mbak Rere. Iya, terima kasih pertanyaannya. Mbak Laila mungkin bisa menjawab. Jadi tanggal 2 Mei atau Submission minggu itu ke-2 Mei ya? minggu ke-2 Mei, Mbak. Jadi tadi ada pertanyaan juga. Jadi sekalian aja mungkin kita infokan di sini, nanti akan di-reminder lagi sama Kak Dona sebagai MC. Kalau pembukaan akan kita buka mulai minggu ini sampai dengan tanggal 10 Mei. Jadi minggu ke-2 Mei. Aku kurang tahu sih tertulis tanggal 2 Mei itu di mana, karena kita infokannya minggu ke-2 Mei. Ya, di Baik, dalam website soalnya, mohon maaf, tulisannya minggu ke-5 April sampai 02 Mei 2025, makanya agak sedikit rancu antara itu minggu kedua atau tanggal. Terima kasih banyak jawabannya. Oke, Mbak. Iya. Mohon dibantu perbaiki ya, Mas Febri. Baik, baik, Mbak. Bapak. Baik, kami note. Segera kami Baik. rubah sekarang. Ya, terima kasih banyak pertanyaannya Mbak Rere. Jadi untuk pendaftaran dipastikan itu dimulai di 28 April sampai dengan 10 Mei 2025 ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada lagi pertanyaan dari BUMN lain, kami persilakan. Izin Mbak Dona, Ya, silakan. izin saya Mas Fandi Fandi. dari Taspen. Ya, Kalau nggak salah tadi ada yang bertanya terkait ada beberapa kategori yang tidak harus mendaftar ya Mbak. Nah, betul. kalau boleh tahu kategori apa aja ya Mbak yang tidak perlu mendaftar dan itu dinilai langsung oleh tim kementerian. Terima kasih. Baik. Untuk pertanyaan dari Mas Fandi, Mbak Laila bisa bantu untuk jawab. Detail kategori yang perlu submission dan tidak perlu submission alias dinilai langsung oleh tim Kementerian BUMN terlampir detail di website ya Mas. Jadi nanti di website ada tulisan bahwa kategori ini dilakukan berdasarkan penilaiannya berdasarkan kinerja tahun 2024. Berarti itu tidak perlu dilakukan submission. Kalau misalnya ada pernyataan yang ada tulisannya submit, berarti itu harus submission seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Laila. Izin aku share screen di screen Anda sekarang. Di sini sudah kami perlihatkan. Untuk di kategori communication, ada Best Social Media Ranger Corporate, penjurian berdasarkan kinerja BUMN selama tahun 2024. Best Social Media Ranger Individual, Stakeholder Management, Best of Keterbukaan Informasi Publik, dan The Most Contributed BUMN for Communication, serta Favorite Corporate Communication of the Year. Untuk kategori TJSL yang tidak perlu melakukan submission, yaitu Fasilitator Rumah BUMN of the Year, Satuan Tugas Bencana BUMN, lalu Rumah BUMN of the Year, dan Best BUMN TJSL. Izin koreksi Mbak Dona, itu yang sudah bisa kami sampaikan.
di submission. Ya, terima kasih banyak Mas Febri. Mas Fandi untuk jawabannya sudah cukup jelas ya. Oke, makasih Mbak. Baik, pertanyaan selanjutnya silakan Bapak Ibu. Halo Mbak Dona, Halo, Febri Deliana dari Perindo Mbak Dona. silakan Mbak Deliana. Mbak mau nanya, ini kan satu akun email corporate yang didaftarkan. Nah, apakah misalnya kami ada satu email corporate itu bisa untuk dua kategori, yaitu TJSL dan Korkom, atau masing-masing Korkom itu satu email dan TJSL satu email, gitu Mbak? Thank you. Ya, terima kasih Mbak Deliana. Mbak Lena, silakan dijawab. Untuk satu email bisa langsung untuk dua kategori ya, Mbak. Mungkin boleh ditambahkan sama Mas Febri. Baik, izin satu email bisa untuk seluruh subkategori Bapak Ibu, baik di kategori communication maupun di kategori sustainability. Tapi apabila memang ada perbedaan PIC, silakan upload sesuai dengan PIC dari communication atau sustainability. Mungkin sudah Baik. membantu menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Febri. Berarti bisa berapa email? Bisa satu email saja. Yang penting asalkan email korporat, bukan email Gmail seperti itu ya. Cukup ya Mbak Deliana. Selanjutnya, Bapak Ibu, Halo, ada lagi pertanyaan selanjutnya? halo. Silakan, Pak Nanang. Ya, Oh ya, halo, saya Nanang dari PT Inka. Eh, mohon maaf tadi agak nggak nyambung waktu di awal-awal. Ini kan kami sudah berhasil, kami dari TJSL Inka, kami kan sudah berhasil dan sudah bikin account dan tentunya sudah diverifikasi. Nah, ini kan kami ingin nantinya akan upload. Nah, contoh saja, saya membuka yang sekarang ini di creating share value. Di sini kan nanti langsung dipilih file-filenya ini tuh file yang tadi PPT diunduh sama ditambahin ini infografisnya gitu atau gimana? Terima kasih. ya, thank you Mas Nanang. Mbak Laila, monggo. Boleh langsung Mas Feb delete untuk yang kategori ini, creating share value tadi CSV, itu ada template yang harus diunduh dan juga ada kriteria detailnya, mungkin bisa dijelaskan. Baik. Izin Bapak Ibu, jadi untuk creating share value dan juga beberapa kategori yang sama, yang ada tombol submit, dan serta ada template PPT yang harus diunduh menjadi template pitch deck-nya, silakan diunduh terlebih dahulu, seperti ini. Kemudian kita buka file materinya. Setelah itu, Bapak Ibu bisa melakukan creating share value dan mengikuti tahapan yang ada di sini, yaitu choose file, lalu mengupload kembali file yang dipilih di dalam subkategorinya. Seperti ini kurang lebih. Apabila sudah 100%, tinggal klik kirim. Pastikan data sudah benar dan sesuai dengan syarat dan ketentuan. Apabila kita submit sekarang, maka apa yang sudah kita upload itu akan masuk ke dalam data submission yang berhasil diunggah. Ini akan terlihat di menu profile di setiap registrasi kita. Jadi Mungkin patokannya saya adalah, menjawab. ya, jadi patokannya sebelah kiri itu ada tulisan kategori submission yang berhasil diunggah. Kalau sudah masuk berarti sudah berhasil ya Mas. Betul, Mbak. Oke. Boleh tanya satu lagi, menyambung hal tadi, kalau sudah diupload dan sudah berhasil diunggah, apabila nanti sebelum tanggal 10 itu apa bisa masih diubah lagi ya? Gitu. Terima kasih. Baik, masih bisa diubah, tinggal di replace, Mas. Jadi izin kalau saya tunjukkan lagi, creating share value tadi, Anda bisa melakukan submit lagi, otomatis file yang lama akan tergantikan. Baik. Jadi sampai dengan akhir tanggal di 10 Mei, semua file yang sudah di-upload bisa di-replace ya Mas ya? Bisa di replace, Mbak. Betul. Oke. Nanti juri kami akan di internal dari tim kami dengan tim SKB akan melakukan serah terima file, itu adalah setelah penutupan pendaftaran, penutupan submission. Oke. Untuk kami serahkan ke Dewan Jurinya. Begitu, terima kasih. Oke, Baik. sama-sama. Cukup jelas ya Mas Nanang ya? Iya, tambah satu lagi. Ini kan saya sudah membuka yang di PPT ya. Terus ada beberapa pertanyaan ini kan memang harus dijawab dan dijelaskan. Nah, dari tim kami itu
sudah menyiapkan infografis yang 1 lembar gitu, sudah ada KJT-nya, itu bisa ditempelkan untuk penambahnya atau nggak apa-apa? Atau memang harus cuma PPT ini aja? Halo? Baik, izin menjawab, Mas. Karena kebetulan saya juga memantau di tim kurator dan dewan juri. Jadi PPT itu adalah template. Kemudian apabila ada penambahan materi, dipersilahkan sesuai dengan kebutuhan pitch deck-nya masing-masing. Oke, baik. Terima kasih. Izin nanya lagi, Mbak Dona dan teman-teman tim panitia. Ya. Tadi untuk yang upload itu harus PDF nggak ya bentuknya? Yang pertama, pertanyaannya itu. Yang kedua, kalau ini ada persiapan untuk presentasi atau tanya jawab dengan juri atau seperti apa ya ininya? Karena kan kalau kita lihat ada penyisihan, semifinal dan final. Mungkin itu 2 pertanyaan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Abi. Mbak Laila, bisa dibantu untuk jawab. Yang pertama, apakah filenya harus PPT atau bisa PDF? Dan terkait dengan alur sampai dengan pemenang, apakah penjurian nanti akan ada interview atau tidak? Untuk tahap penjurian nanti yang akan ada sesi wawancara dan akan menyesuaikan nilainya. Tapi aku yang heran untuk justru tahap tadi penyisian Iya. yang waktu Mohon wawancara maaf. yang Ya. eh, Mohon maaf, Kak Laila, boleh saya interview sebentar? Bapak ya, Ibu, mohon maaf untuk mikrofonnya bisa dinonaktifkan ya. Terima kasih. Mas Wildan dari Telkom, mohon maaf untuk dapat di-mute. Terima kasih. Silakan Mbak Laila. untuk kategori yang akan ada sesi wawancara dan teknis penilaian yang selain di submission dokumen nanti akan diinfokan jika ada beberapa kategori yang dibutuhkan dari dewan juri. Jadi untuk babak penyisihan, semisal masuk ke semifinal itu akan ada wawancara, nanti akan diinfokan lebih lanjut, Mas. Nah, untuk formatnya PPT atau PDF mungkin bisa dibantu Mas Feb, apakah bisa menggunakan format selain PDF atau hanya PDF aja, Mas, yang disubmit? Izin, Mbak, jadi untuk yang disubmit ke dalam submission, kami sudah menyesuaikan dengan yang diarahkan oleh Dewan Juri. Jadi apabila PPT atau di dalamnya ada video atau infografis, silakan ditampilkan aja di dalam PPT-nya. Kecuali memang diminta untuk mengupload file berupa MOV sesuai dengan setiap subkategori. Baik, jadi yang di-upload adalah PPT ya? Betul, sesuai dengan flow submission yang ada, Mbak. Baik. Pak Abi, sudah cukup jelas jawabannya? Jelas, soalnya ada di kita unduh PPT itu di slide pertamanya itu bentuknya PDF, tapi pada saat kita mau submit itu bisa PPT atau PDF, takut rancu aja. Oke, jelas. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu, mungkin sambil menunggu, tadi ada yang bertanya terkait dengan agenda ICT Summit 2025 ini, apakah ada WhatsApp group yang menampung? Nah, nanti di akhir acara akan kami tampilkan call center-nya. Kita punya WhatsApp call center terkait dengan kendala Bapak Ibu, bisa dibantu untuk ke email, bisa dikontak @iccssummit.co.id atau juga di WhatsApp 0851 2118 9966. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian. Jika memang tidak, kita bisa selesaikan berarti untuk event acara sosialisasi ini. Sekali lagi, satu pertanyaan lagi mungkin tidak ada ya? Ada informasi hadiahnya, Mbak? Oh ya, gimana Pak Tendri? Ada informasi hadiahnya biar jadi mood. Informasi hadiah ya, biar semangat uploadnya. Oke, baik. 1 kilo Kalau hadiah itu Mas urusannya. Antam kah atau Iya, iya, iya. di YD Atau kah atau apa voucher gitu. ini ya, atau voucher minyak gratis gitu ya Pak ya. Ya, Baik, minyak untuk hadiah, TNI gitu ya. untuk hadiah Mbak Laila, apa nih Mbak Laila? Bisa di-spill sekarang nggak nih? nanti ditunggu ya, Pak. Siapa?
Lagi lolos juga sih bapaknya ya. Nggak banget. Ya, oh nanti berarti di spill-nya nanti Mbak Laila ya untuk hadiahnya ya. Tapi Iya, ada betul. hadiahnya. Baik, Ditunggu aja Kak Dona, Pak Tendri. baik. Pak Tendri, ditunggu aja nanti hadiahnya diinfokan lebih lanjut ya. Baik, Bapak Ibu sepertinya untuk paparan dan juga sesi diskusi tanya jawab siang hari ini sepertinya sudah cukup, tidak ada lagi yang mengangkat tangan untuk bertanya. Selanjutnya Bapak Ibu, jika memang ada kendala dalam alur registrasi dan pertanyaan, sekali lagi saya infokan bisa email melalui kontak @fccsummit.co.id atau juga WhatsApp di 0851 2118 9966. Dan selanjutnya kita tampilkan kembali Mas Febri terkait dengan download materi yang hari ini dipaparkan oleh Mas Febri. Mungkin tadi ada Bapak Ibu yang bergabungnya setelah paparan. Silakan Bapak Ibu bisa scan di sini untuk download panduan pendaftaran ACCS Summit 2025. Kita berikan waktu 30 detik untuk dapat Bapak Ibu mendownload. Sambil menunggu Bapak Ibu mendownload materi, saya ingatkan kembali bahwa pendaftaran akan dibuka pada hari ini, tanggal 28 April, dan berakhir pada 10 Mei 2025. Jadi, diusahakan Bapak Ibu mendaftarkan segala karyanya sampai dengan waktu yang telah ditentukan, karena tidak akan ada lagi perpanjangan waktu demikian. Udah aku bilang. Baik, terima kasih banyak Mas Febri untuk sharing screen-nya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini terkait dengan agenda sosialisasi alur registrasi ICCS Summit 2025. Kami tunggu karya-karya terbaik dari seluruh BUMN. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri acara kita pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Semoga kita selalu sehat selalu.